Namo Buddhaya. Nama saya Teddy Susanto dengan NPM 2042021. Pada video ini saya akan membuat video UAS atau ujian akhir semester dengan judul Cara Berpikir Buddhis dalam Menghadapi Masalah Hidup. Dalam pengertian Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha sejak hampir 3000 tahun yang lalu, segala kejadian yang dialami maupun dihadapi oleh seseorang sebenarnya adalah netral sifatnya. Oleh karena itu, segala bentuk permasalahan hidup yang dirasakan oleh setiap orang sesungguhnya hanya timbul karena pikiran orang itu sendiri yang tidak tepat dalam menyikapi kenyataan yang dihadapinya. Segala kenyataan hidup adalah netral, tidak memberikan kebahagiaan maupun menyebabkan penderitaan untuk seseorang. Agar seseorang mampu berlatih mengubah pola pikir sehingga ia memiliki keterampilan menyesuaikan diri antara harapan yang ada dengan kenyataan yang terjadi, sehingga terwujudlah kebahagiaan, maka ia hendaknya berusaha melatih kerelaan. Kerelaan atau dana adalah salah satu dari 3 pilar pokok ajaran Sang Buddha di samping kemoralan atau sila dan konsentrasi atau samadhi. Pada tahap awal, kerelaan dilatih dengan menggunakan materi sebagai sarana. Misalnya, apabila ia memiliki makanan, ia dapat membagikan makanan tersebut kepada mereka yang membutuhkannya. Demikian pula, apabila ia memiliki pakaian, sarana kesehatan disebut latihan kerelaan atau memberi kepada yang membutuhkan. Tersebut diharapkan menimbulkan kondisi batin untuk selalu mengharapkan pihak lain mendapat serta merasakan kebahagiaan. Dalam mengembangkan proses berlatih, kerelaan yang merupakan salah satu cara berpikir Buddhis untuk menghadapi masalah hidup, maka berikut ini akan disampaikan 3 hal yang perlu dilakukan sehingga kebahagiaan dapat terwujud. 1. Rela mengurangi keinginan. Ketika harapan ataupun keinginan tidak bisa menjadi kenyataan, maka seseorang hendaknya mulai meninjau dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang ia miliki selama ini. Ia hendaknya lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Apabila kebutuhan sudah terpenuhi, barulah keinginan disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Untuk mendapatkan pemenuhan dengan mampu membedakan
kebutuhan dan keinginan, tentu sudah cukup banyak masalah kehidupan yang dapat diselesaikan. 2. Rela meningkatkan kualitas kerja. Memiliki uang senilai 100.000 mungkin saja dirasa tidak cukup. Namun, itulah kenyataannya. Karena itu, dengan meningkatkan kualitas kerja atau lebih giat bekerja, mungkin saja dalam beberapa waktu kemudian, nilai uang tersebut dapat bertambah dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta sebagian keinginan yang dimiliki. 3. Rela menggunakan lebih banyak waktu untuk mencapai tujuan. Bila A merasa uang senilai 100.000 itu tidak bisa memenuhi kebutuhan, apalagi keinginannya, maka ia hendaknya belajar bersahabat dengan waktu, sehingga seiring dengan bertambahnya waktu dan kerja keras yang dilakukan, uang yang diperoleh menjadi lebih banyak. Pada akhirnya, kebutuhan maupun sebagian keinginan dapat terpenuhi. Gabungan dari 3 bentuk kerelaan di atas dengan menggabungkan ketiga bentuk kerelaan, yaitu rela mengurangi keinginan, rela meningkatkan kualitas kerja, dan rela bersabar, maka tentu lebih banyak lagi masalah hidup yang dapat terselesaikan, sehingga kebahagiaan yang dimiliki lebih mudah dicapai. Sekian video dari saya. Namo Buddhaya.